Oke, halo rekan-rekan traders. Kali ini saya akan bahas salah satu emiten yang bakal listing ya, yaitu PT Akselerasi Usaha Indonesia Tbk atau yang lebih dikenal dengan nama Akseleran. Jadi kalau Anda yang sudah terbiasa dengan P2P lending ya, seperti Amarta, kemudian Investri ya, Anda juga pasti familiar dengan Akseleran. Seperti itu. Ini mirip-mirip. Ya, jadi model bisnisnya adalah sebagai salah satu platform yang menjembatani antara yang mau minjem uang dengan yang orang-orang yang punya kelebihan dana dan ingin dipinjamkan. Seperti itu. Jadi ada yang butuh modal usaha, ada yang punya uang lebih, ketemu. Nah, platformnya ini salah satunya namanya Akseleran dan Akseleran sekarang akan rencananya akan listing di bursa. Nah, ngapain sih dia listing? Berapa sih target dananya? Kira-kira harga listingnya di berapa? Kan seperti itu. Nah, layak nggak dibeli? Nah, nanti Anda coba nilai sendiri berdasarkan dengan apa yang saya share di sini. Ya, jadi harga IPO-nya di kisaran 100 sampai 120 ya. Anda bisa lihat di sini. Ini saya zoom dulu. Harga IPO-nya, harga yang ditawarkan adalah antara 100 sampai 120 ya. Kalau ini lakunya di 120, jadi artinya minatnya betul-betul banyak dan orang biddingnya semuanya di mentok atas di harga 120, maka akseleran ini akan mendapatkan dana 358 miliar. Ya, anggaplah 360 miliar ya. Oke, kita catat dulu 360 miliar ya. 360 miliar. Nah, kemudian eh bagaimana dengan laporan keuangannya? Nah, ini laporan keuangannya yang ada di dalam prospektus ya. Jadi sampai dengan 31 Januari ini sudah dilaporkan, tapi kita bicara 2022 saja. Simpelnya begini, neraca ya. Kita lihat asetnya akseleran ini berapa sih? Aset, ingat ya, aset itu sama dengan kewajiban tambah modal. Tapi dengan baik hatinya saya akan melakukan valuasi based on aset deh. Padahal Anda sudah bisa lihat nih, di sini kan liabilities lebih besar daripada equity ya. Jauh. Ya dibilang jauh juga enggak ya. Ini kalau kita hitung debt to equity ratio sih belum parah-parah banget lah ya. Jadi saya pakai aset. Aset perusahaan ini sebenarnya hanya 121 miliar. Tapi dia IPO dan meraup dana targetnya 360 miliar. Di sini aja Anda sudah harusnya berpikir, hah, what? Nah kan gitu ya. Berapa persen sih ini? Ya kan? Berapa persen sih? Setara dengan berapa persen jumlah lembar saham yang ditawarkan ke market? Kalau ini laku semua, ya kan? Maka pemegang saham baru, katakanlah Anda beli semua nih sebanyak 2,9 miliar lembar saham ya, atau hampir 3 miliar lembar saham. Ini setara dengan 29%. Jadi Anda bayar 360 miliar, katakanlah Anda sendirian nih makan semua 3 miliar lembar saham, Anda dapat 29% saham perusahaan. Anda bayar 360 miliar. Padahal aset perusahaan ini saat ini itu hanya 121 miliar. Jadi di sini aja harusnya Anda sudah berpikir ya, gile lu. Gua bayar 360 loh. Artinya 200% lebih besar daripada total aset saat ini ya. 120 tambahin 200% kan jadi 360. Artinya 3 kalinya aset saat ini saya bayar, tapi saya cuma dapat 29% saham. What? Nah, ini Anda langsung bertanya kan, what? Nah, gitu kan. Oke, ini pasti perusahaannya labanya bagus nih. Ah, sekarang kita lihat laporan laba ruginya. 2022 total labanya adalah rugi 1,9 miliar. Bahkan dari tahun 2020 itu selalu rugi, 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 dan rugi. Ya, Anda bisa berdebat, Pak, ruginya makin kecil, bukan makin bagus ya. Anda harus lihat nih, 2023, sorry, 2022, satu tahun itu rugi 22 miliar. Ya, 2020 rugi, 2021 rugi. 2022 rugi. 2023
Januari ya, Januari saja 2023, Anda bisa lihat di sini, Januari saja berbanding dengan 2022 Januari, Anda lihat 2023 ruginya 4,3 miliar, membengkak dari 2022 bulan Januari rugi 1,9 miliar. Jadi udah ruginya makin bengkak di tahun 2023. Terus kalau Anda mau beli perusahaan ini, maka Anda harus membayar 200% lebih besar daripada asetnya saat ini, membayar ekstra, ya. Dan Anda hanya dapat 29% saham. Wonderful, ya, amazing, kan begitu ya. Terus duit 360 miliar itu untuk apa? Nah, di sini juga ada dijelaskan di dalam prospektusnya. Ya, duit ini mau dipakai untuk apa? Nah, pertimbangannya adalah 36 miliar ya, mau untuk akuisisi perusahaan. Ya, perusahaannya PIF. Ya, ini singkatan ya, singkatan dari nama perusahaan. PIF ini adalah perusahaan multi finance. Ya, sedangkan Akseleran bukan multi finance. Jadi dia tujuannya akuisisi PIF supaya dia mendapatkan license daripada PIF. Jadi nantinya Akseleran bisa menyalurkan bukan menyalurkan ya, artinya lebih banyak pilihan dalam hal kredit-kredit yang bisa ditawarkan kepada para klien daripada Akseleran. Seperti itu. Jadi mengembangkan atau ekspansi. Nah, di sini dijelaskan pertimbangan akuisisi PIF adalah karena grup Akseleran memerlukan izin perusahaan pembiayaan untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi PIF ini adalah perusahaan pembiayaan. Ya, izinnya nggak gampang itu dapatnya, kan ngurusnya susah, daripada ngurus susah mulai dari nol apa segala macam. Ya udah akuisisi aja gitu kan. Toh akuisisinya juga nggak mahal-mahal banget, cuman 36,5 miliar ya, 36 miliar doang. Jadi nggak mahal. Lah terus ngapain cari IPO terus ngeraup dana 360 M? Toh yang dipakai untuk akuisisi hanya 36,5 M. Lah sisanya buat apa? Lah sisanya itu untuk, nah di sini dijelaskan juga nih. Nah, sisanya 200 miliar ya, sisanya itu 200 miliarnya untuk modal kerja di PIF. Ya, modal kerja di PIF. Jadi ini untuk bisa dipinjamkan, ya kan? Ibaratnya menyalurkan kredit. Nah, ini ada modalnya nih, kan seperti itu. 200 miliar. Lah, terus sisanya lagi ya ini untuk modal kerja dan mendukung kegiatan usaha bla 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 gitulah, ya. Sampai di sini harusnya cara menganalisanya pantas nggak, kan seperti itu untuk membeli IPO daripada Akseleran ini. Ya simpelnya Anda lihat aja aset saat ini 120 miliar, itu 100% saham. Anda bayar 360 miliar hanya dapat 29% saham. Itu cengli apa enggak? Itu aja deh ya. Ruko 2 miliar. Terus sudah tahunan ruko itu tidak tersewa karena lokasinya kurang bagus. Terus Anda beli dengan harga 6 miliar. Waras nggak Anda? Ya, mungkin Anda akan beli. Oh, saya waras, Pak, karena saya cek di bawahnya ada emas. Oh, ya oke. Ibaratnya kan Anda melihat betul-betul sampai ke dalam-dalamnya, Anda bedah, mungkin Anda tahu visi misi bla 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 bla, planning garis besar grand design-nya perusahaan ini mau dibawa kemana gitu kan. Anda melihat ada emas. Oke, no problem. Ya kan, Anda beli ruko itu dengan harga 6 miliar. No problem. Ya kan? Tapi kalau based on neraca dan laporan laba rugi, ini ibarat ruko 2 miliar ya. Ruko 2 miliar 3 lantai pula. Ya, ruko 2 miliar 3 lantai. Nggak pernah disewa, udah bertahun-tahun lokasinya jelek. Anda beli, Anda bayar dengan harga 6 miliar. 6 miliar. Anda bayarnya 6 miliar. Terus yang Anda miliki hanya lantai tiganya saja. Ya, yang Anda miliki hanya lantai tiganya saja. Lantai 2 dan lantai 1 serta tanahnya itu masih menjadi
hak daripada pemilik asli ruko tersebut. Nih, ya. Jadi pantas nggak Anda bayar seperti itu? Ya, kalau ada emas di dalamnya, ya lain cerita ya. Tapi seperti itulah saya menganalisanya. IPO zaman now itu banyak yang mirip-mirip seperti ini. Jadi saran saya sih pintar-pintarlah dalam eh, beli barang-barang yang barusan listing ya atau yang mau listing seperti itu. Dan menurut Anda bagaimana dengan puluhan listing terbaru pada tahun 2023 ini? Menurut Anda gimana? Dari sisi bursanya, dari sisi emitennya, kemudian kualitas emitennya juga, kualitas produk para emitennya, lalu laporan keuangannya seperti apa. Saya ingin tahu pendapat Anda sekalian. Ya, silakan sampaikan di kolom komentar. Jadi supaya saya bisa juga meraba-raba ini sebenarnya para investor ini melihat puluhan emiten yang sudah terjadi di tahun 2023 ini seperti apa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.